Yang pertama, nanti fokus yang akan saya sampaikan di dalam kitab Roma ini adalah di dalam ayat yang ke-14, saudara ya. Kalau sampai waktunya cukup, kita akan bahas lebih dari itu. Kita sama-sama buka kitab Roma dari Roma pasal yang pertama. Kita akan baca bergantian dari ayat yang pertama, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat kedua, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. 8. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. 10. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. 14. Kita ulangi bersama-sama ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang pernah berhutang pasti berusaha sekuat tenaga untuk bisa membayar hutang. Jadi perasaan berhutang itu mendorong kita, saudara. Mendorong untuk apa? Mendorong untuk melunasi hutang tersebut. Maka orang yang berhutang itu mempunyai satu kewajiban untuk membayar. Di dalam dirinya Paulus, kita mengerti mengenai latar belakangnya Paulus. Paulus bukan orang yang kepingin jadi orang Kristen. Bahkan Paulus itu adalah orang yang membunuh orang Kristen. Paulus adalah orang yang mempunyai konsep pemikiran bahwa yang namanya Allah itu adalah roh di dalam pengaruh atau pengajaran Judaisme. Jadi di dalam dirinya Paulus, justru di dalam dia melayani Tuhan, dia adalah orang yang banyak membunuh orang Kristen. Itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul ya, perjalanan Paulus, bagaimana dia berusaha untuk boleh membunuh orang-orang Kristen, bahkan tindakannya ini mendapatkan surat yang sah dari imam besar. Jadi istilahnya di dalam pelayanan dia membela Tuhan, karena yang dianggap Tuhan oleh orang Kristen adalah Kristus. Sedangkan bagi Paulus, Kristus itu adalah manusia. Kenapa manusia dipertuhankan? Kenapa Tuhan itu manusia? Jadi kalau saudara-saudara ya tidak memahami Alkitab, kita juga bisa jatuh ke dalam pemahaman yang salah. Sebab di sini dikatakan Tuhan menyatakan diri itu di dalam satu pengenalan atau pernyataan yang bersifat progresif. Itu di dalam bahasa Inggris disebut progressive revelation of God. Allah menyatakan diri, siapakah dia untuk manusia mengenal. Karena manusia dicipta oleh Allah dan manusia dicipta bagi Allah. Jadi potensi untuk manusia mengenal Allah itu diberikan oleh Allah. Kalau Tuhan tidak memberikan kita potensi mengenal dia, untuk apa dia menyatakan diri? Karena kita dicipta bagi Allah, maka hidup kita adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita sudah memahami dalam Kejadian 3:15 bahwa Allah berjanji memberikan Mesias dari keturunan perempuan. Di dalam Kejadian 3:15. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, ya.
antara setan dengan keturunan daripada Hawa. Karena keturunan manusia itu semuanya dari perempuan. Maka ada satu keturunan dari perempuan yang akan mengalahkan iblis. Dan keturunan perempuan yang mengalahkan iblis ini adalah keturunan yang namanya singular. Ya, bukan keturunan-keturunan, tapi satu-satunya keturunan yang akan mengalahkan iblis. Dan keturunan perempuan bukan dari benih laki-laki. Itu adalah yang dilahirkan oleh Maria. Karena di dalam Injil Matius dan Lukas dikatakan begini, janganlah kamu menceraikan Maria sebagai istri kamu, karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Jadi keturunan yang bukan berasal dari laki-laki itu hanya kelahiran Kristus. Maka janji itu diucapkan dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Matius, saudara. Kalau kita berhenti di dalam kitab Kejadian saja atau di dalam kitab Perjanjian Lama, kita tidak bertemu dengan Kristus. Maka di sini dikatakan, Paulus mengatakan dia berhutang. Kenapa saudara dia berhutang? Apa yang dia hutangi? Dia sangat berhutang akan cinta kasih Tuhan. Karena dia berpikir bahwa di dalam agamanya, dia sudah layak diterima Tuhan. Sebab dia bukan cuma sekedar ikut PA ya, atau dia ikut kebaktian, dia itu lulus sekolah teologi ya. Bahkan posisinya sekarang adalah sebagai pimpinan daripada orang Farisi. Itu tertinggi saudara. Maka dia merasakan bahwa dia adalah orang yang paling mengenal Allah karena dia sekolah. Dan dia juga mempunyai kemampuan yang cukup tinggi. Kalau dia tidak mempunyai posisi yang tinggi, bagaimana dia bisa dapat surat dari imam besar untuk membunuh orang Kristen? Berarti ini relasi sangat tinggi saudara. Kalau kita tidak mempunyai relasi yang cukup dekat dengan Presiden Indonesia, kita nggak bisa sesuka-sukanya bicara dengan Presiden Prabowo. Harus melalui ajudannya, harus melalui sekretarisnya, dan segala macam. Ini namanya Paulus bisa langsung masuk kepada imam besar. Berarti memang relasinya itu cukup dekat saudara. Karena ini orang yang sangat terkenal. Dan saudara melihat di dalam istilah berhutang, ya, kita melihat bahwa kenapa dia bisa mempunyai satu hati yang sungguh-sungguh di dalam memberitakan firman Tuhan setelah dia bertobat. Rasa hutang ini yang mendorong dia saudara. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen ya, oh ya kita Kristen dari kecil. Oh saya Kristen karena orang tua saya, oleh karena kakak saya, atau karena nenek atau kakek saya pendeta. Saudara nggak akan mempunyai perasaan berhutang. Kalau saudara dan saya tidak menyadari kita itu siapa, dan saudara dan saya tidak menyadari ya bahwa kita diselamatkan dari mana, kita nggak akan ada satu rasa berhutang apapun juga. Istilahnya begini, kalau saya Kristen seminggu sekali ke gereja udah cukup. Dan kita nggak akan merasa punya satu hutang yang perlu kita lunasi. Yang pertama, hutang yang Paulus rasakan adalah hutang kasih. Dia berpikir dengan agamanya dia sudah melayani Tuhan, padahal dia adalah orang-orang yang harusnya menerima murka Tuhan. Nah, karena Tuhan begitu mengasihi dia, maka Tuhan memanggil dia, saudara. Di dalam perjalanan dia untuk membunuh orang-orang Kristen, Tuhan memanggil dia. Jadi ada satu turning point, ada satu perubahan arah daripada hidup Paulus. Bukan cuma 15 derajat saudara ya, ini betul-betul perubahan secara total. Dari yang membenci, sekarang menjadi orang yang sangat mencintai. Dari orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi orang yang sangat percaya kepada Kristus. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Paulus pernah mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12. Paulus mengatakan begini saudara. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Ya, be transformed in the renewing of your mind. Jadi transformasi yang pertama yang harus dimiliki oleh kita kalau kita mengatakan kita orang Kristen, itu adalah pembaharuan di dalam kita punya logika, pengertian. Kalau saudara tidak mengerti pengertian yang benar, saudara akan menjadi orang Kristen yang kesana boleh, kesini boleh, dan itu menjadi kompromi saudara. Dan saudara akan terbawa kepada arus yang lebih kuat. Ya. Karena kita tidak mempunyai satu fondasi yang cukup kuat. Paulus mempunyai satu fondasi yang cukup kuat, saudara. Bukan karena dia mendengar berita dari hamba Tuhan yang pintar teologianya. Dia langsung mendengar berita daripada Kristus. Karena di dalam perjalanan menuju kepada Damsyik, suara itu mengatakan begini, mengapa engkau menganiaya aku? Bagi si Saulus, dia bukan menganiaya Tuhan, dia lagi melayani Tuhan. Tapi kok suara itu mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Maka ada satu perubahan di dalam logika pengertian ya. Ini kalau pengertian saudara nggak berubah, saudara akan menjadi orang Kristen yang akan terus nggak punya fondasi, atau saudara mengkritik yang tidak perlu dikritik.
Ya, dari pertanyaan saudara kelihatan levelnya dari mana pengetahuannya itu. Waktu dia berani mengatakan, "Who are you, Lord?" Ya, dia berani mengatakan, "Engkau itu siapa?" Langsung suara itu mengatakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Karena bagi dia, waktu dia melayani Tuhan dalam konsep agama, dia yang paling benar. Dia yang paling mempunyai satu zealousness, ya, kesungguhan melayani Tuhan di dalam anggapan dia. Maka kalau saudara baca ya mengenai kisahnya Paulus, dia mengatakan begini, "Aku dulu giat melayani tanpa pengetahuan." Saudara bisa lihat. Saya giat melayani Tuhan, but I don't have any knowledge of God. Karena bagi dia pengetahuan agama itu pengetahuan yang paling utama. Padahal di dalam kekristenan, penekanannya bukan dalam analis, tapi di dalam relasi. Setiap orang tahu kalau presiden itu Prabowo, orang Indonesia. Karena di sekolah-sekolah SD juga ada foto Prabowo. Tetapi tidak semua kenal dia, saudara. Antara tahu dan mengenal, itu dua hal yang sangat berbeda. Ya, ada yang dikatakan begini, I know God. I know about God. Itu dua hal yang sangat berbeda. Agama menjelaskan pengetahuan akan Allah. Tetapi Alkitab di dalam kekristenan bukan sekedar pengetahuan, tetapi relasi di dalam pengenalan tersebut. Nah, itu yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengerti hal ini ya. Saudara bisa pindah ya. Oh, saya Kristen hidupnya mengalami kesulitan, saya pindah aja ke agama yang lain. Toh agama kan sebagai sesuatu yang namanya jubah. Kalau saudara mengerti kekristenan, maka kekristenan itu menjadi satu fondasi. Karena di dalam kekristenan itu ada nuklir saudara di dalamnya. Ada sesuatu yang paling inti yang sangat berbeda. Paulus mengatakan di sini ya dalam ayat 16, Roma 1:16 dikatakan begini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Semua agama mengajarkan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tidak ada satu agama di dunia menyodorkan keselamatan yang sejati, saudara. Jadi waktu kita melihat kenapa agama mengajarkan apa yang baik dan apa yang tidak baik, karena agama menyadari kalau yang namanya dosa adalah sesuatu yang dilakukan manusia yang tidak baik. Jadi kayak timbangan, kalau ini jahat kita mesti imbangi dengan yang baik. Jadi agama bergerak di dalam baik dan tidak baik. Nah, ini namanya moral etika. Kekristenan itu di atas, saudara. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak mengerti ini sampai di atas, kita tidak beda dengan orang yang beragama yang lainnya, entah itu Konghucu, Buddha, atau agama Katolik atau Hindu, itu sebagai satu agama. Tetapi kalau kita mengerti nuklir daripada inti iman Kristen, apapun yang terjadi, yang menyerang iman kita, kita tidak akan goyang, saudara. Karena kita mengerti intinya. Maka di dalam bagian ini, saudara ya, Paulus mengatakan, aku merasa berhutang. Perasaan berhutang itu membuat Paulus itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia pertama hutang kasih. Saya tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak layak diampuni oleh Tuhan. Karena di dalam kegiatan saya melayani Tuhan dalam konsep agamanya dia, itu 100% itu salah. Bahkan di dalam dia melayani Tuhan, dia tidak tahu yang dia layani. Maka dari pertanyaannya kan dia mengatakan begini, siapakah engkau Tuhan? Berarti kan tidak kenal. Kalau kita kenal seseorang ya, cara dia jalan juga kita sudah tahu, oh ini pasti Himawan. Kenapa? Karena kita kenal dia. Kalau kita melihat ya di dalam satu taman kanak-kanak, orang tua nunggu di depan karena ini pertama kali masuk sekolah di TK. Ada suara anak nangis. Yang paling kenal suara itu siapa, saudara? Mamanya. Itu anak saya. Karena itu anaknya dia. Karena ada relasi. Sebelum anak itu nangis, dia kan sudah di dalam perut mamanya 9 bulan. Itu relasi tidak bisa abal-abalan, saudara. Dia kenal. Anaknya, misalnya ada beberapa bayi ya di satu ranjang. Ada yang ngek aja ya, oh ini anak saya. Jadi ada satu pengenalan. Paulus melayani Tuhan di dalam konsep dia tidak mengenal Tuhan yang dia layani. Makanya dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Jadi Paulus sadar ya, saya orang yang berdosa, upah dosa itu adalah maut. Kematian yang kekal. Saya ini bukan cuma dikasihi, saya diampuni dan diselamatkan. Yang saya tidak layak, tapi sekarang saya terima. Itu menjadi satu hutang buat dia. Kalau saudara dan saya tidak menyadari hal ini, saudara akan menjadi orang Kristen yang begini-begini saja. Kalau udah ke gereja ya udah istilahnya begini. Udah setor muka, udah cukup. Setor muka kepada siapa? Kepada pendeta. Enggak perlu saudara ya, karena kita datang untuk melayani Tuhan. Saya datang untuk saya juga melayani Tuhan.
Yang kita layani adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Orang yang tidak sadar tanggung jawab berarti dia belum dewasa. Pernah lihat anak SMP disuapin? Kalau dia masih balita disuapin masih oke. Tapi kalau dia sudah kelas 3 SMP 15 tahun masih disuapin. Kalau gak disuapin gak makan. Itu anak sama sekali gak dewasa. Kalau saudara sudah sampai umur 32 ya. Saudara gak ada satu tanggung jawab mau bekerja. Masih minta uang jajan. Ya, saudara masih minta dibeliin baju. Gak ada satu rasa malu. Berarti apa? Berarti kita tuh gak dewasa. Tanda daripada kedewasaan adalah orang itu mau bertanggung jawab. The sign of maturity, ya tanda seorang itu dewasa, itu ada tanggung jawab. Kalau saudara tidak mempunyai tanggung jawab secara keadaan fisik, ya bagaimana hal-hal itu secara rohani. Maka dikatakan begini, aku berhutang. Maka rasa berhutang itu mendorong dia, saudara, mendorong si Paulus. Untuk apa? Membayar. Apa yang dia mesti bayar, saudara? Dia mengatakan, aku berhutang, ya. Aku berhutang baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Misalnya saudara orang Magelang. Saudara papa mama bukan Kristen. Karena pergi ke sekolah, satu hari ada retreat di sekolah, saudara mengenal Tuhan. Saudara berhutang kepada siapa? Pertama kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kasih. Dan kalau saudara berhutang, maka saudara bukan hanya terdorong untuk mengasihi orang Magelang. Saudara juga terdorong untuk membayar hutang saudara kepada orang-orang lain yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan kasihi. Yang mana? Saya tidak tahu. Tetapi kita taat untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang akan muncul pada waktu Injil diberitakan. Enggak ada tulisan di sini ya orang itu adalah yang dipilih. Lalu ada tulisan lagi dia adalah orang tidak dipilih. Banyak sekali pertanyaan mengenai predestinasi itu berkaitan dengan yang tidak dipilih mana, yang dipilih di mana. Saya bilang kita tidak tahu. Yang ada kalau saudara mengerti predestinasi, hidup kita itu penuh dengan ketaatan memberitakan Injil. Karena orang yang dipilih Tuhan, orang itu akan keluar ya dari dosa, dari kegelapan untuk mereka menerima Kristus. Yang mana? Tidak tahu. Orang yang mengerti predestinasi itu orang yang sangat punya hati memberitakan Injil. Karena Tuhan memberi kesempatan kepada saya dan saudara, itu boleh mendengar Injil sampai detik terakhir kita dipanggil Tuhan. Ada salah satu jemaat kami di Singapura, dia punya adik, dia mengadakan research di Brown University ya. University di Brown ini bagian medicine, bagian kedokteran. Dan dia mengatakan, diselidiki ya, pendengaran adalah organ tubuh yang terakhir yang Tuhan tutup. Berarti, saudara-saudara, orang-orang yang pernah beberapa hari di ICU, ceritanya dia ini kembali sehat ya. Salah satu adalah orang yang melayani di GRI Pusat juga. Dia mengatakan, saya dengar loh waktu dokter bicara, walaupun saya di bawah sadar dan tidak sadar, dan ada yang datang mendoakan saya. Maka saya katakan, kita tidak pernah give up untuk boleh menjadi saksi Tuhan sampai detik terakhir. Kalau sudah selesai hidupnya, napasnya sudah hilang, sudah bukan di dalam kapasitas saudara dan saya. Apalagi kita tidak berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Jadi kalau kita pergi melayat, kita berdoa di depan peti, kita bukan mendoakan yang sudah jadi jenazah saudara. Yang kita doakan adalah keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Karena yang sudah menjadi jenazah, kesempatannya sudah selesai. Yang jadi jenazah, sekalipun didoakan oleh seluruh dunia, tidak merubah status rohani. Jadi kesempatan Tuhan beri kepada saudara dan saya, itu di dalam waktu yang masih Tuhan beri. Saudara boleh percaya kepada Tuhan waktu saudara mempunyai waktu. Saudara boleh melayani Tuhan waktu saudara mempunyai waktu. Maka waktu ini aset yang paling besar bagi saudara dan saya. Kalau ini saudara buang dan waktu itu tidak ada arah balik. Jadi kalau kita jalan itu nggak ada U-turn. Aduh, kelewatan nih mesti balik gitu ya. Kadang-kadang untuk balik itu kan cukup jauh ya. Waktu itu nggak ada. Kenapa? Karena waktu itu menggeser. Kita tanpa sadar sekarang tahun 2025 sudah bulan Juni saudara. Rasanya baru Natal, rasanya baru tahun baru ya.
Kok sekarang udah setengah tahun? Setengah tahun lagi ke depan toto kita udah merayakan Natal lagi. Ini tanpa kita sadar. Karena waktu menggeser saudara dan saya di dalam keaktifan dia. Sadar-sadar apa? Gawat ya, kayaknya udah pakai kacamata plus gitu ya. Kita rasanya pede aja, penampilan sih masih muda kayak K-pop band yang dari Korea gitu ya. Wah, mereka punya penampilan luar biasa saudara ya. Yang namanya operasi itu luar biasa. Tapi nggak bisa disembunyikan usia. Dari mana? Mungkin rambut ada yang hitam terus sampai umur 90 ada juga ya. Ada juga yang umur 17 rambutnya putih kan. Itu. Tetapi mata saudara. Yang pertama menjadi plus, yang kedua tidak bisa dihindari apa? Yang namanya katarak. Kalau sudah di atas 70-80 ya. Terserah sih saudara mau operasi atau nggak operasi. Tapi itu tidak bisa dihindari. Karena waktu menggeser kita secara aktif. Dua hal ya. Manusia ditaruh di dalam dua wadah. Tuhan waktu mencipta manusia, Tuhan menaruh manusia di dalam wadah yang namanya ruang. Ini namanya space, yaitu dunia. Yang kedua, Tuhan menaruh manusia di dalam wadah yang namanya waktu. Inilah hari pertama, inilah hari kedua, dan sebagainya. Jadi manusia punya titik awal, lahir ya. Kita pasti punya titik akhir waktu kita masuk ke dalam kuburan. Paham saudara ya? Antara awal kita lahir sampai kita meninggal, ini aset yang paling besar. Kalau di dalam aset ini saudara nggak sadar, nggak ada bonus waktu tambahan. Nggak ada. Karena di dalam kesadaran ini sudah anugerah yang terbesar. Saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar bahwa saya perlu terima Tuhan. Saya menyadari untuk mengucapkan syukur saya melayani Tuhan. Kalau momen ini lepas, saudara baru sadar waktu kita stroke. Time is out. Waktu untuk melayani Tuhan nggak ada. Kesadaran ini saudara, ini anugerah khusus. Gak semua orang sadar. Ada orang jadi orang Kristen ya yang penting ya udah ke gereja aja. Seterusnya ya udah terserah ya. Tetapi begitu kita menyadari hari ini masih menjadi anugerah Tuhan. Tuhan mau saya mengerjakan apa? Kita betul-betul menggunakan setiap detik itu dengan sungguh-sungguh. Itu orang yang bayar hutang saudara. Maka Paulus mengatakan aku berhutang. Saudara lihat ya, waktu dia mengatakan dia berhutang, dia gak abal-abalan saudara. Dia betul-betul berhutang. Pertama kepada orang Yahudi, karena dia dari Yahudi. Untuk menginjili orang Yahudi, ini lebih susah. Sama dengan kita. Kita mau menginjili orang Kristen yang udah sakit hati, susah. Mending saudara ketemu dengan orang Buddha atau Hindu, ya, yang gak ada background kekristenan. Tapi kalau saudara mau menginjili orang Kristen yang dulunya Kristen pelayanan, lebih susah. Ada satu ya, waktu Natal di GRI Karawaci kami ada Christmas Caroling. Christmas Carolingnya itu ke rumah-rumah sakit. Itu rumah sakit DGI Cikini. Sekarang udah gak ada rumah sakit. Jadi ada paduan suara paduan suara kecil ya. Ada baca ayat-ayat Natal gitu ya. Lalu mendoakan. Kebetulan berkunjung ke satu kamar di mana remaja ini gak tahu itu adalah pendeta. Tapi sudah sakit hati. Ya, karena dia kena sakit kanker. Kecewa sama Tuhan. Ya. Waktu dibacakan ayat Alkitab, nyanyi lagu Natal, tersentuh dia. Dia bilang saya ini udah kecewa sama Tuhan udah lama. Saya melayani Tuhan tapi apa-apa bagaimanalah banyaklah ceritanya ya. Justru itu membuat dia menjadi menyadari. Ternyata Tuhan gak meninggalkan saya. Anak-anak remaja yang melayani di rumah sakit itu gak ngerti dia itu siapa, kenapa kepahitan gak ngerti. Mereka cuma mentaati dalam melayani Tuhan. Nah Paulus di dalam hal ini saudara, menginjili orang Yahudi, itu berkali-kali dia mau dibunuh. Bukan sesuatu yang gampang saudara. Dengan konteks Magelang gak ada apa-apanya. Tetapi dia tidak bisa tidak memberitakan Injil. Sampai terakhir dia betul-betul mau dibunuh. Akhirnya Tuhan mengatakan kepada dia, engkau akan menjadi saksiku bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi waktu dia pergi ke Korintus, ke Tesalonika, ke Efesus, itu belum ada persekutuan Alkitab. Jangan bilang PRII gitu ya. Gereja apapun kagak ada. Jadi dia betul-betul merintis itu dari nol. Dari dia membuat tenda bukan bisnis saudara, untuk memodali perjalanan dia. Kan gak ada gereja yang mendukung. Jadi dia bisnis itu bukan untuk dia cari duit lalu dia sumbangin pelayan, enggak. Untuk kebutuhan dia melayani Tuhan, setelah dia melayani ya udah cukup ya udah. Bukan terus-terusan itu dikembangkan jadi dia konglomerat, enggak saudara. Karena belum ada gereja yang mendukung. Maka waktu dia pergi menginjili saudara ya, saudara perhatikan ya. Konsep orang-orang di dalam abad yang pertama kekristenan itu sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani.
Filsafat Yunani, saudara, pemahamannya itu membagikan dua hal. Yang pertama, segala sesuatu yang namanya rohani itu adalah suci. Yang kedua, segala sesuatu yang namanya materi. Nah, ini materi. Tubuh kita materi, bisa dipegang kan? Itu jahat. Lalu Paulus itu memberitakan Injil, mempresentasikan Kristus. Kristus adalah manusia kan? Yang bisa mati di kayu salib. Dia adalah Allah yang bisa menebus dosa kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana masuk dalam konsep pikiran orang-orang Korintus. Bagaimana masuk ke dalam konsep pikiran orang-orang Efesus. Jadi mereka itu menyembah kepada berhala. Seluruh dunia. Ya. Kalau saudara pergi nih sekarang ya, pergi ke Yunani. Saudara lihat kota Korintus. Itu tiang-tiang penyembahannya Artemis. Tiangnya saudara ya, dari marble. Itu masih ada. Yang namanya gereja, yang dulu Paulus pernah khotbah, udah gak ada. Tetapi bekas penyembahan itu masih ada. Berarti luar biasa besarnya. Jadi pusat daripada dunia menyembah kepada Dewi Artemis itu ada di mana? Di kota Efesus. Tetapi yang menyembah si Artemis, Dewi kesuburan, gak ada. Tetapi yang percaya kepada Kristus sekarang bukan cuma di Korintus, di seluruh dunia. Nah sekarang saya tanya, objek iman mereka siapa? Kalau yang saya dan saudara percaya bukan Tuhan, kekristenan udah hari ini gak ada saudara. Karena orang Kristen di dalam zamannya si Paulus berani memberitakan Injil, tidak menyembah kepada kaisar kan, berarti berani mati. Kalau kita sekarang berada di Bandung sama di Bogor, berani menceritakan mengenai Injil, dibakar gerejanya gitu ya, dan sebagainya. Buat mereka itu secara hukum, keadilan, resmi dari kaisar untuk dibunuh. Dibunuhnya itu sadis saudara. Dibunuhnya itu bukan dibunuh kayak kita misalnya sekarang gitu di Indonesia ya, tembak mati langsung kan, atau di Malaysia digantung, itu kan cuma beberapa detik langsung mati. Ini enggak loh saudara, penganiayaan. Jadi kalau kita pergi ke kota Roma di kota Roma ya, itu masih ada saudara, tempat di mana mereka itu pelihara singa-singa di bawah, ini seperti mimbar tapi lebih tinggi, di bawahnya itu singa. Pada waktu orang-orang Kristen itu mau dibunuh, tinggal ini di depannya ada tali. Ini saya algojo, saya tarik talinya, singanya lompat. Itu orang Kristen semua yang mereka mau siksa. Itu tempatnya masih ada saudara. Saudara kalau lihat ke situ bisa lihat begitu sedih sekali. Tapi mereka tetap menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka percaya. Mereka tahu yang mereka percaya. Itu yang membuat iman itu tidak goncang. Karena iman kita goncang kalau fondasinya tidak kuat. Ya. Kalau fondasi kita sebagai orang Kristen itu adalah harta, lalu kita punya bisnis hancur, karena krisis ekonomi tahun 98, banyak yang bunuh diri. Dia Kristen tetapi fondasinya tidak ada. Kalau saudara adalah orang Kristen, fondasi saudara itu adalah kesehatan, lalu saudara kena kanker, bubar saudara. Maka saudara udah tidak lagi mengakui kekristenan, bahkan mengatakan apa? Saya ateis. Maka perasaan berhutang itu saudara, itu yang mendorong Paulus di dalam melayani Tuhan. Termasuk saudara yang ada di PRI Magelang ya. Kalau saudara take this for granted ya. Wah dalam sebulan bisa ada gedung begini indah ya. Saudara nggak ada satu rasa berhutang. Maka nggak ada satu pengkhotbah yang bisa memotivasi saudara. Karena itu relasi saudara kepada Tuhan. Saya ini siapa? Saya boleh mengenal Tuhan karena ada orang yang memberitakan. Bagaimana dengan orang lain? Maka gereja yang tidak memberitakan Injil itu akan menjadi gereja yang akhirnya mati. Gereja yang mempunyai firman yang kuat, ya kita sebut adalah teologia yang kuat. Tetapi tidak mempunyai cinta kasih memberitakan Injil. Gereja itu akan mati. Karena orang-orang di dalamnya kan lama-lama tua dan mati. Dan kita kan, anak-anak kita sendiri kita tidak membawa mereka kepada Tuhan. Banyak dari antara kita, serahin aja ke sekolah minggu ya. Kalau sekolah minggunya itu memberitakan firman dengan baik. Harusnya kan tanggung jawab itu di dalam diri daripada orang tua. Anak-anak itu di bawah, pertama adalah keluarga, dasar iman ya. Kedua itu sekolah, yang ketiga itu gereja. Kalau dasar ini tiga beda-beda, anaknya bingung. Misalnya di rumah kita Kristen, di sekolah kita Katolik. Nanti dia tanya, sekarang sembayangnya yang mana nih mami? Sembahyang yang di gereja kita apa sembahyang sekolahan yang pakai Santa Maria? Dia udah bingung di sini. Nanti gerejanya, kita orang tuanya nggak stabil, pindah-pindah gerejanya. Lalu kita mengharapkan anak kita sudah besar itu mempunyai karakter dan iman yang sungguh, nggak mungkin.
Ini serius tuh saudara, ini banyak yang nggak diperhatikan. Ya, the foundation of spiritual formation for our children from 0 to 12. The family, the school, and the church. 3. Maka Paulus saudara di dalam rasa berhutang dia bukan cuma sungguh-sungguh tetapi dia juga melengkapi diri. Kalau dia tidak mempunyai knowledge yang cukup ya untuk menaklukkan pikiran orang itu yang melawan Tuhan, bagaimana dia berani memberitakan Injil? Dia mengerti cara berpikirnya orang-orang Yunani yang dipengaruhi filsafat Stoik yang menekankan kebaikan, semut pun gak boleh dibunuh. Ada lagi dia harus menghadapi orang-orang Epikurian. Orang Epikurian mengatakan begini, kalau roh itu baik, tubuh itu jahat, ya kita senang-senang loh dengan tubuh kita. Kita lampiaskan yang kita inginkan. Bagaimana dia bisa menyampaikan Injil kepada orang-orang demikian untuk betul-betul menaklukkan pikiran mereka kepada Kristus. Karena kalau pikiran kita tidak ditaklukkan cuma emosi saja saudara. Saudara tidak mempunyai satu kehidupan yang terintegrasi karena yang kontrol di sini. Jadi Paulus waktu menyampaikan Injil dia betul-betul menyatakan Kristus yang lebih tinggi. Karena bagi orang-orang Yunani ya, kalau orang itu yang menjadi pemikir, filsuf itu paling tinggi. Karena otaknya kan. Baru orang-orang yang menggunakan emosi. Baru orang-orang yang menggunakan kehendak. Itu menjadi orang-orang kelas bawah. Ya, tukang, kuli gitu ya. Itu kelas bawah. Maka yang paling tinggi itu ahli pikir. Paulus mengatakan apa? Yang lebih tinggi di atas kamu itu firman. Firman itu bukannya knowledge yang saya kuasai. Misalnya saya dokter gigi ya. Saya akan menguasai ilmu kedokteran. Maka pengetahuan itu menjadi objek. Misalnya begini. I learn medicine. Ya. I itu subjek. Learn itu verb, kata kerja. Medicine itu objek. Waktu saya mengatakan saya mempelajari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini pengetahuan yang jadi objek, maka saya menyampaikan cuma pengetahuan. Tetapi firman Tuhan ini adalah subjek yang berada di atas saya. Yang menguasai pikiran saya, menyucikan emosi saya, dan mengarahkan kelakuan. It's different, saudara. Jadi pada waktu si Paulus menyampaikan kata berhutang, maka yang dia lakukan sampai detik terakhir, itu menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi perasaan berhutang mendorong orang segenap tenaganya berusaha melunasi, karena di dalam orang berhutang punya kewajiban. Kewajiban ini yang mendorong. Saudara kalau nggak mempunyai kewajiban, ya udah santai-santai aja gitu ya. Tapi begitu saudara mempunyai kewajiban, saudara akan giat. Jadi the sense of maturity ini nggak bergantung usianya orang. Ada orang yang usianya masih remaja, dia punya pelayanannya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu, saya tidak layak. Nah Paulus ini sangat menyadari saudara, dia tidak layak. Ya, kalau gereja, orang Kristen ya, tidak merasa punya satu kewajiban berbakti kepada Tuhan. Oh hari Minggu santai kan, mari kita jalan pagi. Atau bersepeda misalnya gitu ya. Atau orang kalau hari Minggu banyak ke pasar, pagi-pagi udah jualan. Dia tidak rasa berbakti. Berarti kita sudah kehilangan apa? Relasi vertikal dengan Tuhan. Kalau orang Kristen tidak lagi mempunyai satu needs to worship God, berbakti kepada Tuhan, we have lost. Kewajiban untuk apa? Berbakti kepada Tuhan. Kedua, jikalau kita sebagai orang Kristen ya, kita tidak memperhatikan sesama kita secara horizontal. Mereka mau percaya kek, nggak percaya kek, kita masa bodoh. Pokoknya saya Kristen, nanti mati masuk surga. Relasi horizontal kita sudah putus. Karena kita nggak care kepada mereka. Ya. Kalau saudara menjadi orang Kristen seperti begini, saudara, nggak mungkin gereja itu maju. Nggak mungkin pelayanan kita itu menjadi berkat. Kenapa? Kita nggak pikirin. Misalnya contoh, saudara. Patong baru balik dari Rusia, ya. Rusia itu negara yang lagi perang dengan Ukraina. Jadi pada waktu beliau mau balik ke Jakarta, seluruh airport ditutup. Kenapa? Karena Ukraina lagi kirim drone, di dalamnya ada rudal. Resiko kan? Tetapi ada orang-orang China di Rusia yang mau mendengarkan firman Tuhan. Penuh dengan resiko. Dan yang namanya Rusia itu adalah negara yang kerjasama dengan siapa? China dan Iran. Semua Uni Eropa itu kan musuh dengan Rusia. Ya. Dan semua kapal yang bisa masuk ke Rusia, Moskow, itu dari negara Arab. Emirates, Qatar. Atau
kapal yang lewat Beijing, lewat Shanghai. Jadi saudara bisa melihat ini bukan sesuatu yang mudah. Misalnya, nanti bulan Juni tanggal 17 ada kebaktian pembaruan iman nasional, itu KPIN ya, di kota yang namanya Maros. Maros itu dekat dengan airportnya Makassar. Di situ banyak orang-orang Bugis tinggal. Di situ banyak sekali orang-orang yang radikal tinggal. Akan diadakan KKR di sana. Yang kedua di Luwu Utara dan Luwu Selatan. Dari Makassar menuju ke Luwu Utara itu perlu mobil 11 jam. Kalau naik pesawat 1 jam, tapi pesawatnya wings. Jadi satu hari cuma 1 kali. Cuma kapasitas 80. Beliau yang sudah begitu tua, 85 tahun tetap memberitakan Injil. Kenapa? Karena rasa berhutang. Sebab panggilannya itu sebagai penginjil. Ya. Kenapa saya sebut mengenai Stephen Tong? Karena beliau adalah pendiri Gerakan Reform Injil Indonesia. Dan saudara ada di mana? Saudara bukan berada di gereja GPIB, ini GRI. Pendirinya siapa? Stephen Tong. We have to learn, ya. Dari semangat perjuangannya kita harus belajar. Kerelaannya untuk berkorban kita harus belajar. Tanpa kita mau betul-betul berjuang, tidak mungkin ada kemajuan, saudara. Yang ketiga, jikalau kita sebagai gereja, ya, tidak lagi memperhatikan dunia, maka kita punya relasi dengan dunia, the worldly line, itu sudah putus. Jadi 3 ya. Pertama, relasi vertikal. Itu ibadah. Kalau kerinduan untuk berbakti ini tidak ada, berarti vertical line sudah putus. Yang kedua, relasi horizontal. Kita sebagai orang Kristen, kita nyaman-nyaman aja sesama orang Kristen ya. Kita nggak memikirkan yang lain. Kita nggak usah pikir susah-susah mau KKR regional, itu murid juga bukan saudara kita ya. Kita don't care mengenai hal itu. Itu relasi horizontal kita putus. Yang ketiga, kita tidak memperhatikan dunia. Bagaimana dunia ya di tempat lain? Apakah kita punya hati untuk mendoakan dan sebagainya? Ini word line. Kalau kita sebagai gereja nggak ada relasi demikian, kita sudah putus. Kita cuma orang Kristen yang apa? Yang sekedar berbakti. Perhatikan saudara, 3. Pertama, vertikal relasi. Kedua, horizontal relasi. Yang ketiga, relasi dengan dunia. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, sekarang kita teruskan. Mari kita baca ayat 14, lalu 15 dan 16. Ayat yang ke-14 sama-sama. 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Roma itu apa saudara? Ibu kota apa? Ibu kota dunia saat itu. Jadi kalau Injil sudah sampai di Roma, berarti Injil sudah mencapai dunia. Kalau saudara sebagai businessman, saudara berhasil di New York, saudara sudah berhasil di dunia. Karena New York itu kota dunia. Jadi Paulus ini dalam surat ini dia belum pernah ke Roma, saudara. Dari mana ada orang-orang Kristen di Roma? Mari kita baca dari Kisah Rasul pasal 2. Buka saudara ya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Bagaimana bisa ada jemaat di kota Roma? Ini pada hari Pentakosta, semua orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia, mereka datang ke Yerusalem pada hari Pentakosta. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 9. Yang pria baca 9, wanita 10, lalu yang 11 bersama-sama. Ayat 9, 1, 2, 3. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari. Bagaimana di Roma bisa ada gereja? Pak Andi, bagaimana di Roma bisa ada gereja? Dari mana penginjilan? Bukan. Paulus belum bertobat. Paulus bertobat Kisah Rasul 9. Dari Petrus. Mari kita baca sekali lagi ya. Baca sekali lagi. Ayat yang ke-10. 2, 3 sama-sama. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-datang dari. Siapa yang dari Roma? Orang apa yang dari Roma? Orang Yahudi yang ke Roma. Untuk apa?
merayakan Pentakosta. Waktu itu mereka dengar apa? Petrus khotbah. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka pulang bikin persekutuan PA. Sampai jadi satu jemaat. Tetapi Paulus sendiri gak pernah ke sana. Maka Paulus mengatakan gini, aku pingin ke sana, ketemu dengan kamu. Karena tentang imanmu udah tersebar ke seluruh dunia. Jadi orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, waktu si Petrus khotbah. Nah, ini Kisah Rasul pasal 2. Baru Tuhan panggil Paulus, itu Kisah Rasul pasal 9. Ya, coba kita balik lagi ke dalam kitab Roma. Mari kita buka Roma pasal yang pertama. Saya bacakan ya, Roma pasal yang pertama ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Imannya siapa? Jemaat Roma. Jemaat yang mana? Yang gak ada pendetanya. Karena mereka baru percaya kepada Tuhan, habis Pentakosta kan pulang. Mereka tinggalnya kan di Roma. Mereka kumpul. Mereka terus belajar. Ya, mereka PA. Nah, Paulus mengatakan begini, saya kan rasul. Saya ingin mengunjungi kamu. Rasul yang lain konsentrasi di Yerusalem. Petrus, Yohanes semua di sana. Nah, Paulus khusus ke sana. Tetapi untuk dia pergi ke Roma, ini bahaya. Kenapa? Di situ ada kaisar. Kalau ada orang Kristen ketahuan tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan, tapi menyembah Yesus, wah itu langsung dikasih ke singa. Dibakar hidup-hidup. Berarti Paulus ini kan mendekati bahaya kalau dia pergi ke sana kan. Tapi dia mengatakan apa? Aku berhutang. Ya, ayat yang ke-14 saya bacakan. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Yang bukan Yunani itu maksudnya Yahudi, saudara. Baik kepada orang terpelajar. Siapa yang terpelajar? Orang Yunani, karena punya pemikiran yang tinggi, ahli-ahli pikir. Ya. Dan orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi jemaat di Roma menjadi percaya karena khotbahnya Petrus. Dia menginjili nih. Setelah penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mengatakan begini, kalian jangan kemana-mana ya. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Waktu Roh Kudus turun, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu menjadi saksiku. Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus memenuhi hidup semua murid-muridnya dan orang-orang yang percaya, Petrus berani khotbah. Waktu dia khotbah yang dengar kan orang-orang Yahudi semua, mereka percaya kepada Tuhan. Ada yang balik ke Roma, ada yang balik ke Mesopotamia, balik ke Mesir. Mereka semua jadi orang Kristen. Tapi gak ada gembala sidang, gak ada pendeta. Gak ada yang kirim penginjil juga. Mereka belajar sendiri. Nah, Paulus mengatakan, saya mau ke sana. Saya mau ketemu kamu. Karena berita bahwa kamu beriman di kota yang paling bahaya, karena kalau ketahuan kaisar kan mereka mati semua kan. Imanmu tersebar ke seluruh dunia. Kamu berani percaya kepada Yesus di kota Roma. Karena ada kaisar. Paulus mengatakan, saya ke sana. Berarti saya pergi kemana? Ke tempat yang paling bahaya kan? Karena nanti Paulus akan dibunuh di situ. Karena dia naik banding, saudara. Oke. Sekarang ayat yang ke-16 ya, yang terakhir. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Nah ini saudara. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang sungguh, saudara mesti mengerti ayat ini. The gospel is the power of God to save. Bicara kuasa itu kayak dinamit. Ada satu ledakan. Kuasa itu ada dua, saudara. Ada kuasa yang bersifat destruktif, menghancurkan. Ya, misalnya gedung udah lama nih. Di Singapura banyak sekali gedung-gedung yang lama tuh dihancurkan, mereka bikin gedung yang baru. Itu mereka ledakan, saudara, pakai dinamit. Hancur ya. Tetapi ada kuasa yang membangun. Injil itu punya dua kuasa. Kuasa untuk menghancurkan pemahaman kita yang salah. Lalu yang kedua ada apa? Kuasa yang membangun iman kita. Maka dikatakan begini. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan begini. I am not ashamed of the gospel. Kenapa Paulus tidak merasa malu kepada Injil? I am not ashamed. Di sini dikatakan, aku mempunyai keyakinan kokoh. Ini terjemahan Indonesianya sangat berbeda. Inggrisnya mengatakan, aku tidak malu terhadap Injil. Bagi orang Yunani yang otaknya dipengaruhi oleh pendidikan Yunani, berita mengenai Yesus disalib itu orang bodoh. Itu berita abal-abalan, saudara. Itu enggak keren.
Buat orang Yahudi, Yesus disalib, itu berita yang sangat memalukan. Karena orang yang disalib itu orang yang terkutuk. Orang yang berada di bawah pemerintahan Romawi yang dihukum. Sekarang kita mesti percaya sama dia. Siapa mau dengar? Lihat saudara sini ya. I am not ashamed of the gospel because the gospel is the power of God. Saudara mesti paham hal ini saudara sebagai orang Kristen. Kenapa? Bukan hebatnya kita sebagai orang yang memberitakan Injil. Pendeta itu kudu PhD misalnya gitu ya. Pendeta itu harus yang bagaimana ya. Saudara mengerti, Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan saya dan saudara itu siapa? Kristus. Dan yang mengaplikasikan keselamatan siapa? Roh Kudus. Yang Tuhan minta dari saudara apa? Ketaatan. Yang membuka hati orang itu bukan kalimat dia atau kalimat si ini. Tetapi Roh Kudus memakai orang. Ingat ya, di dalam pelayanan, di dalam gerakan sejarah yang dipakai itu manusia. Untuk menyatakan kehendaknya. Maka Paulus mengatakan begini, I am not ashamed of the gospel because the gospel is the power of God. Dinamitnya Tuhan. Sebab di dalam Injil ada apa saudara? Kuasa menyelamatkan. Itu bukan dari pendeta, bukan dari guru sekolah minggu, tetapi dari Kristus. Jadi kuasa itu nyata karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Bukan kehebatan seseorang karena pendidikannya sangat tinggi, tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satu siapa? Yang banyak memberikan kebangunan untuk gereja Tionghoa itu John Sung. Nah itu pernah ke GKI Pajajaran. Sampai menggemparkan dunia. Dari GKI Pajajaran paling banyak orang-orang yang menyerahkan diri menjadi pendeta. Berapa puluh? Saya dengar ada berapa puluh ya. Sampai 50 atau berapa. Itu luar biasa. Tetapi kalau GKI Pajajaran sekarang tidak lagi berbuah. Ini sudah dalam masa bahaya. Jadi kita harus terus ya. Dibangunkan, dibangkitkan saudara. Kalau saudara mengerti sifat Injil, saudara gak akan sungkan untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan. Tetapi yang saudara dan saya takut ya, biasanya begini saudara, respon orang kepada Injil. Sebab apa? Saya sebagai manusia yang berdosa dan saudara itu membutuhkan keselamatan dari Kristus. Paradoksnya apa saudara? Orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak sadar. Jadi setiap orang membutuhkan keselamatan dari Kristus. Pergumulannya apa saudara? Orang yang tidak percaya tidak menyadari hal ini, makanya dia menolak. Paham saudara? Jadi kalau orang itu menolak, kita mengerti dia memang tidak menyadari hal ini. Dan untuk dia bisa percaya, bagaimana? Ya perlu kuasa dari Tuhan. Apa peranan kita? Peranan kita satu, doa dan memberitakan Injil. Apa peranan Tuhan? Peranan Tuhan membuka hatinya. Waktu Tuhan membuka hatinya, dia akan datang kepada Tuhan. Ada mimbar, ada firman. Maka di situ orang itu akan melalui firman akan bertumbuh. Karena Paulus yang menjelaskan dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mendengar firman. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Jadi dengan kita mendengar firman, kita bisa beriman. Setelah kita beriman, percaya bagaimana iman kita tumbuh. Kita perlu belajar firman. Jadi dari kita percaya sampai kita meninggal, kita nggak lepas dari ini. Begitu kita tidak lagi menerima firman, kita sudah tidak lagi menjadi orang Kristen yang bisa bersaksi kepada Tuhan. Jangan bilang bersaksi dalam berbicara ya. Hidup kita pun tidak akan menjadi kesaksian. Karena firman ini terus-menerus menyucikan kita. Saudara dan saya kena polusi dunia. Kalau kita kena polusi jalanan, kita mandi. 1 hari 2-3 kali kita mandi untuk bersih. Tetapi polusi yang membuat polusi dalam pikiran dan hati kita, itu hanya bisa dibersihkan oleh, pertama apa? Darah Kristus. Kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, firman Tuhan. Jadi kalau hati saudara ya, penuh dengan sampah. Entah kita terima itu dari medsos dan sebagainya. Dan cara berpikir kita juga yang berlawanan dengan firman Tuhan. Yang bisa membersihkan ini bukan hamba Tuhan, saudara. Pertama, darah Kristus menyucikan kita. Maka waktu kita perjamuan kudus kita mengingat ini. The blood of Christ cleanse us from our sin. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Yang kedua, Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus membersihkan kita? Setiap kali kita baca firman, mengerti firman, maka hidup kita akan terus-menerus disucikan. Paham saudara ya? Jadi yang pertama yang menyucikan kita adalah
darah Kristus. Kedua, Roh Kudus. Yang ketiga, firman Tuhan. Kenapa kita harus dekat dengan firman? Yang bisa menyucikan pikiran, hati, dan seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita, supaya inline, sinkron dengan Tuhan, itu cuma 3. Saudara berdoa 1 hari 24 jam gak akan suci. Saudara pergi semedi di gunung mana, di gunung Tidar, saudara gak akan jadi suci. Kesucian dari mana? Pertama, darah Kristus. Ya, nanti beberapa bulan kemudian akan ada perjamuan kudus. Kedua, Roh Kudus. Ketiga, firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, yang kita baca setiap hari dalam saat teduh, pengertian itu ya akan terus menyucikan saudara dan saya. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, agama membawa kita mengenal apa itu baik, apa itu tidak baik. Jadi tidak ada agama yang tidak baik. Ya, kalau orang belakang begini, semua agama mengajarkan yang baik, saudara jawabnya apa? Betul, betul. Saya nggak bicara yang radikal ya, betul. Tetapi tidak ada agama yang menyodorkan keselamatan yang sejati kecuali Kristus. Saya harap jemaat di sini bertumbuh. Dari mana? Dari kita dulu yang di dalam. Hidup kita, kesaksian kepada keluarga, kepada pembantu, kepada supir, kepada orang di pabrik, di kantor. Lalu kita harus reach out. Ingat ya, orang yang memberitakan Injil itu tidak diam di rumah. Paulus pergi ke Roma, pergi ke sana, pergi ke sini. Berarti apa? Proaktif. Itu namanya jemput bola. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dia akan datang kepada Tuhan. Di mana ada firman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman ini dalam hati kami. Kami yang boleh percaya kepada Tuhan bukan sesuatu kebetulan. Kiranya iman kami boleh bertumbuh di dalam pengertian firman, dan hidup kami boleh Tuhan pakai untuk membayar hutang. Baik hutang Injil, baik hutang kasih, hutang segala kebaikan Tuhan. Bukan karena kami layak menerima semua itu, tetapi karena Tuhan yang sudah melayakkan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan di dalam jemaat Tuhan di Magelang. Mulai dari hamba Tuhan kepada semua pengurus, pelayan, dan juga jemaat. Tuhan berkati, biarlah sungguh Tuhan membawa kami setiap saat kepada firman, karena dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan yang akan terus membersihkan, menyucikan kami, supaya kami semakin hari menjadi mirip, menjadi layak, boleh menyatakan Kristus yang hidup. Terima kasih, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri saudara, kita